Engkau yang ada di pesisir pantai, keluarlah. Di mana imanmu? Bukankah Elohim sudah jauh hari mengatakan Selat Sunda, Jawa, Bali, Sulawesi? Welcome to khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Masih ramai nih sahabat mengenai mega trust, bencana yang sangat mengerikan apabila itu terjadi. BMKG sudah menyampaikan ini, dan bagaimana sikap kita atau reaksi kita. Namun ada satu hamba Tuhan yang perlu juga dipertimbangkan untuk kita dengar, yaitu Ibu Heni Situmorang. Ternyata beliau sudah menyampaikan mengenai murka Allah atau penghukuman Tuhan kepada manusia, dan beliau selalu sebutkan daerah-daerah tertentu yang harus waspada. Dan saya rangkum video beliau dalam durasi 5 menit. Kita dengar dulu, nanti kita tanggapi. Ini dia. Gempa megatrust, ya. Kenapa harus ini yang saya bawakan? Karena ini menjadikan manusia resah. Ini menjadikan manusia benar-benar berjaga-jaga dengan pemberitaan-pemberitaan yang dikumandangkan oleh BMKG, ya, oleh para ilmuwan-ilmuwan. Banyak yang chat sama saya, banyak yang bertanya sama saya semenjak pengumuman itu dinyatakan, ya, mereka sudah mulai khawatir. Saya hanya terheran-heran melihat pengumuman pemberitahuan itu. Terheran-herannya saya di mana? Bukan atas pemberitahuan itu, tetapi saya terheran-heran karena apa? Satu, sebelum para ilmuwan atau BMKG menyampaikan hal itu, Elohim sudah terlebih dahulu menyampaikan tentang apa yang akan terjadi atas wilayah-wilayah yang dinyatakan saat ini akan terkena daripada efek megatrust, dampak daripada megatrust, termasuk Selat Sunda. Ingat, saudara terkasih, sudah beberapa waktu lamanya Elohim menyampaikan kepada kita bahkan melalui pelayanan ini. Selat Sunda, semua wilayah-wilayah itu Elohim sudah sebutkan. Namun bagaimana saudara di sana Elohim yang berfirman? Di sini satu lagi keheranan saya. Di sana Elohim berfirman. Apakah saudara berjaga-jaga? Yang ada saudara mengabaikan. Namun mengapa di saat manusia yang menyampaikannya, saudara pun takut? Yang seharusnya di saat Elohim lah yang menyampaikan, saudara takut akan Tuhan. Coba saudara bayangkan alangkah berdukanya Elohim di saat manusia memberitahukan kepada saudara. Di sana rasa takut saudara itu mulai timbul. Di sana rasa was-was saudara itu mulai timbul. Di sana rasa berjaga-jaga saudara itu mulai ada. Tetapi saat Elohim yang berfirman, saudara, acuh tak acuh. Saya tidak heran lagi, saya tidak kaget lagi dengan wilayah-wilayah yang disebutkan itu. Dari mulai tahun 2016, 17, 18 sampai tahun 2024, Elohim telah berfirman supaya wilayah itu selalu berjaga-jaga. Di mana saudara yang Tuhan Elohim telah tunggu? Dari mulai 2016 telah diberitakan. Baik, memang YouTube ini ada semenjak tahun 2021. Baik, kita hitung dari 2021, tapi di Facebook saya telah sampaikan dari tahun 2016. Ya. Dari tahun 2021, di mana saudara yang mendengar itu? Apakah saudara peduli? Apakah saudara punya hati untuk benar-benar mengambil sikap? Apakah saudara punya hati untuk benar-benar mengambil tindakan? Bukankah saudara dahulu Elohim berfirman, ya, engkau yang berada di daerah A, engkau yang berada di daerah B, sesuatu yang besar akan terjadi dan mengguncang. Engkau yang ada di pesisir pantai, keluarlah. Bukankah Elohim telah berfirman bagimu sebelum segala sesuatu yang diberitakan? Tetapi karena keteguhan manusia, ya, segala sesuatu Tuhan pakai untuk memberitahukan bagi kita. Dan saat ini saudara pun menuntut
tidak terkena akan musibah itu. Di mana imanmu? Lanjutkan iman itu yang engkau sampaikan di saat Elohim yang mengatakan kalau itu akan digoncang. Bukankah Elohim sudah jauh hari mengatakan Selat Sunda, Jawa, Bali, Sulawesi, Irian Jaya? Bukankah Elohim sudah terlebih dahulu berfirman? Tapi apa yang kau katakan di hadapan Elohim? Engkau berkata Tuhan besertaku. Engkau berkata kami akan diluputkan. Kami tidak takut. Emang Tuhan menakut-nakuti? Tidak. Elohim tidak menakut-nakuti. Tapi karena kasihnya Elohim memberitahukan kepada saudara. Namun mengapa sekarang di saat BMKG itu memberitahukan saudara mau lari, saudara mau keluar, saudara mau pindah, ya sudah tetap saja di sana. Bukankah itu imanmu dahulu di saat Elohim berfirman? Kenapa di saat manusia yang menyampaikan pemberitahuan itu saudara takut? Berarti tanpa saudara takut. Tanpa saudara sadari, saudara lebih takut kepada manusia daripada kepada Elohim. Bukankah ini yang dikatakan angkatan yang tegak teguh, yang kurang percaya? Nah, bagaimana sahabat? Apakah ada pernyataan atau pertanyaan? Apakah sahabat percaya dengan pernyataan hamba Tuhan Ibu Heni Situmorang dan BMKG yang memprediksi akan terjadi bencana besar menimpa Indonesia sebagai bentuk murka Allah? Mari kita merenung dan mari kita berjaga-jaga. Tidak ada salahnya kalau kita berjaga-jaga antisipasi peristiwa yang mungkin bisa terjadi, yaitu gempa bumi dan tsunami. Tuhan biasa menggunakan alam semesta untuk memberikan ganjaran kepada umat manusia karena manusia berdosa. Jadi kalau sahabat berpikir ini nggak mungkin terjadi, salah besar. Itu justru akan membuat kita berbahaya, merugikan kita. Kita menjadi tidak siap. Dan ini tidak boleh dipandang dengan sebelah mata. Menurut saya, hal ini bisa tidak terjadi jikalau Tuhan yang membatalkannya. Karena alam semesta ini ada dalam kuasa Tuhan. Ada dalam kontrol Tuhan. Karena Dia yang menciptakannya. Jadi kita minta kepada penguasa tersebut untuk membatalkan atau menunda peristiwa yang mengerikan ini, yang bisa membuat kita menangis karena kehilangan anggota keluarga. Saya pikir jangan jadikan ini berita untuk membuat kita takut secara berlebihan. Tapi jangan juga menganggap remeh. Ya sudahlah, selagi hidup ya hidup, kalau sudah mati ya itu urusan belakang, selesai sudah. Jangan juga begitu. Ya, jangan takut berlebihan, jangan juga menganggap remeh. Kita tetap harus persiapan. Ini bisa tidak terjadi kalau kita bersatu hati untuk berdoa, untuk bertobat. Di dalam Alkitab banyak murka Allah tidak terjadi dan dibatalkan karena orang yang hendak Allah hukum dengan murkanya itu bertobat. Misalnya dengan murka Allah kepada Niniwe. Tuhan mau tunggang balikan kota itu, tetapi tidak jadi karena mereka bertobat setelah mendengarkan pemberitaan oleh Yunus, seorang nabi Tuhan. Dan kita yang mendengar saat ini juga harus bertobat. Ya, bisa saja BMKG hamba Tuhan yang menyampaikan tentang bencana murka Allah adalah dari Tuhan. Tidak ada salahnya kita antisipasi dan waspada dan berdoa. Kita bujuk Tuhan supaya Tuhan membatalkan bencana-bencana yang mengerikan yang kita tidak inginkan.
agar kita tetap hidup dalam damai sejahtera, tenang, bisa bekerja, bisa melayani Tuhan, bisa liburan, dan lain sebagainya, menikmati hidup. Itu. Karena kalau terjadi hal yang mengerikan ini, wow, mengerikan sekali. Ratap dan kertakan gigi akan kita dengar di mana-mana. Dan lebih sedihnya lagi adalah kalau ada orang yang menghembuskan napas terakhir tanpa Tuhan. Artinya dia menghembuskan napas terakhir tanpa pertobatan, maka bukan fisiknya saja yang telah terenggut, tetapi jiwanya juga, rohnya juga akan binasa, masuk dalam penghukuman kekal. Mari kita suarakan pertobatan, Injil kepada orang-orang supaya bertobat. Siapapun Anda yang dengar video ini, kalau hidupmu tidak bertobat, tidak dalam Tuhan, mulai sekarang, bertobat. Ini peringatan untuk siapapun Anda, dimanapun Anda, apapun profesi, perbuatan, dan pekerjaan yang Anda lakukan, bertobat. Bertobat sebelum terlambat. Tuhan murka dengan dosa yang Anda telah lakukan. Tuhan sangat sering menghancurkan kehidupan manusia karena dosa. Dan Tuhan tidak main-main bicara tentang dosa. Sodom dan Gomora Tuhan tunggang balikkan dengan api dan belerang. Jangan sampai itu terjadi buat Indonesia. Bertobat untuk penduduk Indonesia. Datang kepada Tuhan. Berikan hidupmu. Mari berdoa bersama-sama supaya Tuhan menurunkan kemurahannya, memberikan pengampunannya kepada kita semua orang berdosa. Saya pikir ini penting untuk kita renungkan dan kita harus ambil sikap untuk kembali ke Tuhan. Sejatinya semua manusia yang Tuhan ciptakan tujuannya adalah manusia itu hidup untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau hidupmu tidak memuliakan Tuhan, berarti ada yang salah. Anda keluar dari rencana Allah. Itu sebabnya perlu Allah ganjar supaya manusia itu kembali. Dan mari kita bersatu dalam doa. Bagi sahabat yang mendengarkan video ini, mari kita berdoa bersama-sama. Katakan amin di kolom komentar dan taruh tangan Anda di dada sebagai bentuk sahabat setuju berdoa dengan saya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang kami sembah dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan buat Indonesia, kiranya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari setiap mara bahaya, termasuk megatrust, bencana yang mengerikan, yang beberapa hari ini disampaikan oleh banyak pihak. Kiranya Tuhan, kalaulah boleh, Tuhan hindarkan bencana, Tuhan hindarkan murka-Mu buat Indonesia. Kami mau Indonesia menjadi negara yang aman dari bencana karena Tuhan menyertai dan melindungi. Dan jamah setiap warga Indonesia agar kembali kepada Tuhan, bertobat dari kehidupan yang jahat menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Apabila ada peran iblis untuk membuat orang-orang yang di Indonesia ini jauh dari Tuhan, kami patahkan demi nama Yesus. Engkau jamah, Engkau pulihkan setiap insan Tuhan yang ada di Indonesia. Ingatkan dia melalui banyak hal sehingga dia mau kembali ke jalan Tuhan. Dan tutup bungkus anak-anak Tuhan dimanapun berada, agar jadi teladan, jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan menggagalkan bencana yang seharusnya terjadi untuk Indonesia. Engkau luputkan Tuhan dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, saya pikir itu saja. Tuhan Yesus memberkati.